Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam di Indonesia memiliki ciri yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Secara umum, kenampakan alam dapat berupa kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Yang pertama, kenampakan alam daratan. Kenampakan alam daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Contoh dari kenampakan alam daratan yaitu gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, dan pantai. Yang kedua, kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan adalah bagian dari bentang alam di permukaan bumi yang menempati wilayah yang luas dan digenangi air. Contoh dari kenampakan alam perairan yaitu laut, danau, sungai, selat, teluk, dan rawa. Ciri kebahasaan iklan. Iklan merupakan hal yang sering kita jumpai baik di media cetak maupun media elektronik. Agar dapat menarik perhatian khalayak, bahasa iklan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Yang keempat, isinya bersifat objektif, singkat, jelas, dan menarik. Manfaat hidup rukun. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kita harus menjaga kerukunan antar sesama. Hidup rukun berarti adanya saling pengertian dengan orang lain dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Kebiasaan hidup rukun dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Hidup rukun dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita, antara lain hidup menjadi aman dan damai, suasana menjadi tenang, dapat saling membantu orang lain, dan terwujudnya kemakmuran. Kerukunan dalam keberagaman. Menjaga kerukunan dalam masyarakat, termasuk penerapan sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Hidup rukun dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, perilaku hidup rukun di rumah. Wujud perilaku hidup rukun di rumah misalnya bermain dengan saudara, makan bersama keluarga, membantu orang tua, dan meminjami saudara barang milik kita. Yang kedua, perilaku hidup rukun di sekolah. Wujud perilaku hidup rukun di sekolah misalnya bermain dengan teman, melaksanakan piket kelas, berbagi makanan atau minuman, belajar kelompok, dan tidak mengejek teman. Yang ketiga, perilaku hidup rukun di masyarakat. Wujud perilaku hidup rukun di masyarakat, misalnya ikut kerja bakti di kampung, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjenguk tetangga yang sakit. Sifat-sifat zat campuran. Zat campuran adalah suatu bentuk yang terdiri atas dua jenis zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat zat asalnya dan yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkannya. Zat campuran memiliki sifat-sifat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari dua atau lebih zat sebelumnya. Yang kedua, masih mempunyai sifat asli dari zat sebelumnya. Yang ketiga, memiliki perbandingan yang tidak tetap atau sembarang. Dan yang terakhir, secara fisika dapat dipisahkan.
Zat campuran dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen adalah suatu materi atau zat yang terjadi atas dua zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusun yang sulit atau tidak bisa dibedakan lagi. Campuran homogen juga biasa disebut sebagai larutan. Campuran heterogen adalah jenis campuran yang zatnya tidak dapat bercampur satu sama lain secara sempurna. Campuran ini masih dapat dipisahkan melalui reaksi tertentu. Tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang terdiri dari 5 nada. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi dua, yaitu pelok dan slendro. Perbedaan antara pelok dan slendro yaitu ciri-ciri tangga nada pelok. Yang pertama, urutan tangga nadanya do, mi, fa, sol, dan si. Yang kedua, bersifat memberi perasaan tenang, hormat, dan memuja. Ciri-ciri tangga nada slendro. Yang pertama, urutan tangga nadanya do, re, mi, sol, dan la. Yang kedua, bersifat gembira dan bersemangat. Alat musik melodis. Alat musik melodis merupakan alat musik yang mempunyai nada. Menurut peranan dan fungsinya, alat musik ini berfungsi memainkan melodi lagu. Alat musik melodis ada bermacam-macam, di antaranya recorder, pianika, harmoni, belira, dan saksofon. Nah, sebagai latihan, kerjakan LKS tema 9, subtema 1, latihan pembelajaran 4, 5, dan 6. Cukup sekian dari Ustadzah dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.